Jadi klaim saya adalah, apakah kita perlu berinvestasi untuk membangun sistem hukum yang otentik? Walaupun otentik tidak berarti hukum ada. Tetapi kita juga mesti kritis, tidak romantis juga dengan hukum adat. Yes. Kalau hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat, lalu siapa yang mengendalikan hukum adat? Saya kira Calvin Savigny maupun Van Vollenhoven tidak akan menjawab pertanyaan itu. Nah, pertanyaannya simpel gitu. Apakah budaya kita itu cocok kalau serta-merta ditaruh di atasnya arsitektur positivistik seperti itu? Di mana hukum itu yang tertulis, yang terkodifikasi. Sedangkan budaya kita itu bukan yang tertulis, tidaknya bukan semua. Nah, pertanyaan filosofik itulah yang ketika saya tanyakan sebagai orang non disiplin hukum, itu mendapat pertentangan yang sangat keras dari juris Indonesia. Lalu saya bedah lagi, apa sih yang dipelajari di Fakultas Hukum Indonesia? Ternyata saya dapati di paper-paper Adrian Bettner itu benar, sociological approach itu elektif modul dan hanya diberikan oleh segelintir departemen hukum. Dan ada kritik yang lebih parah dari Daniel Lares yang bilang bahwa Indonesia itu hukumnya pernah dieksploitasi di zaman Orde Baru, pemerintah eksploitasi, dan lulusan jurusan hukum sekarang hanya terbiasa menghafalkan undang-undang, kata-kata keras yang bukan kata saya, itu kata jurnal. Dan mereka tidak kompeten, baca bukunya outdated. Saya kan orang matematik. Kalau saya mencoba mensimulasikan cairan gitu, keluar dari botol, ya dengan bersama matematik, cairan ini akan keluar dengan karakteristik yang sama dan jutaan tahun yang lalu. Nggak berubah. Tapi modelnya berubah terus untuk menangkap fenomena fisik. Sedangkan itu kan objeknya manusia. Dan manusia berubah bukan hanya jutaan tahun, besok berubah. Tapi modelnya saya rasa nggak mengejar fenomena itu. Dan kalau kita lihat dari sudut pragmatiknya, jurnal jurusan hukum di Indonesia yang co-authorsnya itu dari disiplin lain itu nggak banyak dibandingkan disiplin-disiplin lain, bahkan disiplin sesama soskum. Jadi kita lihat kalau ekonom tulis paper dengan philosophers, ekonom dengan finance. Di hukum jarang, lebih cenderung lebih jarang. What's wrong with that? Iya. Jadi kalau kita ini otokritik ya, saya sebagai dosen hukum, meski saya mengajar di Fakultas Hukum, kadang orang atau bahkan sarjana hukum mengira atau salah kaprah bukan Fakultas Hukum tetapi Fakultas Undang-Undang, mereduksinya jadi law as it is written in the books. Padahal masyarakat tempat berbijaknya hukum lebih luas dibanding apa yang dilingkupi, diantisipasi oleh hukum itu sendiri. Kalau Satipto Raharjo mengatakan grojo sangkaning driji, seperti kita menggenggam pasir ada saja yang tak tercakupi atau terlingkupi. Nah, Mas Bagus kan dari fisika dan matematika ya. Mungkin kalau dibandingkan, misalnya hukum sebagai ilmu normatif dan fisika misalnya, tapi dikoreksi karena saya bukan dari latar fisika, tapi saya bandingkan dengan ilmu alam. Ilmu alam kan cenderung deterministik. Ya, walaupun itu bisa diperdebatkan. Nanti di fisika kuantum sudah, misalnya Werner Heisenberg, saya baca tipis-tipis ya. Tetapi fisika klasik ya, misalnya nilai kepastiannya tentu lebih tinggi dibandingkan hukum normatif. Kalau ini saya lepaskan, ini bisa saya pastikan dia jatuh ke bawah. Atau kalau ini saya lepaskan juga jatuh ke bawah. Kalau dia bisa ngomong saya ingin jatuh ke atas, kan begitu. Tapi apalah, ya saya hanya benda. Saya subjek yang mengetahui, benda ini objek yang saya ketahui. Hubungannya anorganik. Dia tidak punya kebebasan sebagaimana manusia. Tadi kan disebut manusia, tidak punya free will. Kalau dia boleh ngomong saya ingin jatuh ke atas. Atau kalau ini ternyata melayang-layang, saya ahli sulap,
Kalau saya melanggar hukum alam, misalnya gaya gravitasi, saya tidak dikenakan sanksi, tetapi justru saya diapresiasi sebagai tukang sulap. Tetapi di dalam hukum tidak sepasti ilmu fisika, walaupun seperti Werner Heisenberg kan meragukan asas kepastian itu kan, misalnya termasuk fisika-fisika kuantum. Nah, tetapi di dalam hukum apa yang disebut normatif, misalnya kita kadang menemukan kosakata kontrahmatif perbuatan melanggar hukum, atau kalau dalam pidana Wederrechtlich itu perbuatan melawan hukum. Artinya apa yang disebut normatif itu bisa dilanggar, bisa disimpangi. Berbeda dengan ini kan saya nggak bisa menyimpangi, dia pasti jatuh ke bawah. Tetapi di dalam hukum orang masih bisa melanggarnya. Itulah kenapa umumnya di dalam hukum disertai dengan sanksi, walaupun tidak semua norma hukum ada sanksi. Ada sanksi pun, misalnya larangan merokok di ruang publik itu pun masih bisa dilanggar. Itulah kenapa fisika, apalagi matematika, ilmu formal, kalau fisika ilmu empiris itu lebih pasti dibandingkan hukum sebagai sui generis ya, ilmu normatif. Lalu yang kedua, hukum itu membutuhkan kesadaran. Misalnya, kalau jadi tidak bersifat kausalitas, tapi imputatif. Misalnya ada orang, ini terkait dengan mens rea tadi. Orang nyebrang jalan, lalu ditabrak. Kalau dalam fisika jelas dicari hubungan kausalitasnya. Karena saya menabrak, orang itu mati. Tetapi dalam hukum tidak berlaku kausalitas, tapi imputatif. Apakah unsur mens rea-nya terpenuhi? Apakah yang nyabrang lalai atau ceroboh atau mabuk misalnya? Misalnya ini kan soal menautkan hubungan dolus dan ya seperti itu. Apakah ada delik dolus? Apakah ada delik culpa? Kalau ada delik dolus berarti 338, 340, atau kalau delik culpa itu 359. Tapi kan persoalannya tidak sesederhana itu. Betul. Itu kan di dalam hukum, sehingga tidak cukup melihat sebuah peristiwa dicari hubungan kausalitas. Betul. Itu dia. Kalau di UK misalnya budaya common law gitu ya. Culpa itu bisa diartikan sebagai recklessness, negligence, knowledge gitu ya. Dan mereka kan menggunakan jury untuk assess state of mind, apakah dia dengan sengaja segala. Tapi formalistik itu membuat asal sudah ada kecelakaan artinya dia ceroboh. Itu permasalahan. Mengapa culpa itu otomatis? Itu apakah kita nggak kritis atau memang budaya kita nggak cocok seperti itu? Nah itu kritisnya. Pak, kawan hukum Mas Bagus lebih bagus dari saya. Itu di jurnal paper dibilang gitu. Nah kalau begitu legal workers itu diganti AI aja kalau gitu. Iya. Iya kan? Yang lebih menjamin legal trainingnya. Deterministik semua. Iya, kepastiannya. Justru karena saya menghargai hukum sebagai domain non deterministik. Gitu. Kalau di dalam fisika memang sampai sebuah domain tertentu kita sebut itu Planck length gitu ya, jaraknya tertentu deterministik semua. Di bawah itu Heisenberg uncertainty. Iya. You cannot point to position and momentum at the same time. Oke. Tapi hukum itu kan dinamis gitu kan. Tapi saya melihat kalau di natural law, nomor satu saya nggak mau mengkampanyekan satu jenis hukum dibanding yang lain ya. Kita berbicara pluralisme. Kalau dalam natural law, hukum sebagai sesuatu yang hidup, the living law, gitu ya. Jadi dia selalu mengacu ke budaya preseden, gitu. Misalnya nih, saya kasih contoh ketika hukum KUHP tentang pencurian, misalnya pencurian di Indonesia kan KUHP-nya terjemahan dari abstrak dari Belanda. Mencuri adalah mengakuisisi atau mengapropriasi properti orang lain secara melanggar hukum di Indonesia. Inggris itu secara tidak jujur. Nah tidak jujur kan klaim moral. Nah sekitar tahun 70-an pernah ada orang yang bebas dari jeratan itu karena dia bilang saya nggak tahu itu artinya tidak jujur. Karena mungkin bagi dia semuanya milik bersama, mungkin dia komunis atau nggak tahu kan. Nah akhirnya direvisi, tidak jujur menurut moral kolektif. Jadi ada semacam daya intrinsik dari
tradisi hukum natural untuk ngikutin perkembangan moral korektif. Mungkin pengaruhnya David Hume, Gary Cole. Nah, presiden culture itu yang nggak ada di Indonesia. Gitu. Jadi kritik dari Adrian Lerner adalah bahwa hakim itu tidak mengacu pada keputusan yang lalu, kecuali kasusnya viral. Dia baru melihat itu. Nah, di dalam domain applied mathematics, kita bisa bikin model apa aja, Pak. Saya mau bikin model, kan pertanyaan itu benar atau enggak? Gitu kan. Kalau misalnya saya memodelkan minyak dari sini ke sana gitu. Petroleum engineer itu tahu model secanggih apapun dia harus bandingkan dengan history matching. Gitu. Harus dikalibrasi. Nah, itu yang kita nggak ada. Jadi dua hal, dia jatuh dalam formalistik, tidak ada budaya presiden. Gitu. Kecuali kasusnya viral. Kalau itu dia serta-merta di eksploitasi gampang, betul ya? Jadi mengapa deh? Saya ngomong itu di publik, itu orang itu marah-marah semuanya. Wah, ini masakan di Indonesia. Disangkanya saya mempromosikan hukum adat, gitu. Kan memang kan hukum unifikasi hukum Profesor Supomo, memang pernah ada perdebatan apakah tidak pakai hukum adat atau hukum Belanda. Dan hukum adat pun juga ada perdebatan dengan hukum Islam. Ya kan, hukum Islam, kenapa hukum Islam, hukum adat segala macam. Tapi kan kita udah beralih ke ini. Nah, saya melihat kritik sosialnya adalah bahwa hukum itu mulai mempengaruhi perilaku orang. Saya pelajari di Prancis misalnya gitu. Di Prancis itu birokrasinya. Dia mau punya rumah, kontrak rumah harus punya akun bank. Nah, untuk punya akun bank saya mesti punya kontrak kerja. Untuk punya kontrak kerja saya mesti punya rumah dulu. Muter jadi. Kenapa? Karena budaya hukum hipotesa saya itu karena budaya hukum positivistik yang membuat kalau nggak ada bukti terkodifikasi, mohon maaf, nggak bisa dianggap serius. Ini simplistik banget ya, tentu nggak seperti itu ya. Nah, saya melihat itu di Indonesia. Kalau saya hadir di dalam eventnya, saya suruh tanda tangan 3 kali buat konsumsi, buat supaya dia tetap honor gitu. Padahal saya ada di depan, dia masih belum percaya. Gitu. Karena belum tertulis. Jadi orang diasumsikan bohong by default sampai ada bukti yang bilang dia nggak bohong. Gitu. Hipotesa saya adalah itu adalah pengaruh dari hukum itu. Gitu. Hukum dipengaruhi oleh budaya, sosial, dan mempengaruhi balik. Feedback. Dan yang kedua, perilaku yang dipengaruhi itu saya lihat bingungnya pejabat-pejabat kita ketika ditanya masalah etika, dia lari ke legalitas. Jadi ditanya, mengapa Anda melakukan hal yang tidak beretika? Dia jawab, legal kok, sesuai dengan hukum. Dia bingung kan artinya kan, apa yang benar itu pasti yang legal. Padahal positivistic culture itu bilang bahwa hukum itu bukan yang moral. Karena dia bukan dari Tuhan, bukan dari alam, yang diproses oleh manusia. Kebingungan itulah membuat kita kehilangan kosakata. Kayaknya dia ngomong salah, tapi saya nggak tahu cara kenapa dia salah. Lalu ditanya, Anda benar melakukan itu, buktikan aja di pengadilan. Nggak ada bukti, ada rakyat bilang, iya, berarti kalau nggak legal, ya benar. Salah, kalau legal ya. Ya itu kebingungan itu yang saya mau soroti lebih dalam. Masyarakat di Prancis tahu, karena dia sangat-sangat skeptik. Dia bisa membedah rancangan undang-undang, dia punya budaya hermeneutik yang kuat, karena memang hukum dia lahir dari revolusi Prancis yang berdarah-darah. Jadi ketika Jacques Derrida melihat teks, dia melihat bukan hanya yang ada di situ, dia melihat yang tidak ada di situ. Siapa yang termarginalkan? Mungkin hipotesa saya rancangan undang-undangan TNI gitu ya, diberikan ke masyarakat pun belum tentu masyarakatnya bisa baca. Apalagi nggak diberikan, dia nggak punya skeptik attitude. Jadi klaim saya adalah, apakah kita perlu berinvestasi untuk membangun sistem hukum yang otentik? Walaupun otentik tidak berarti hukum ada, tapi mungkin Van Vollenhoven ketika bicara tentang pluralisme itu atau sila cipta raharja, mungkin ada kebenaran di situ.
Iya, soal hukum adat hukum Indonesia ya. Ya. Jadi kalau Calvin Savicki mengatakan hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat. Seperti bahasa Sasak, bahasa Bojo, bahasa Samawa, bahasa Bali misalnya. Kita tidak tahu siapa yang membuat bahasa itu. Begitu juga dengan hukum adat. Tetapi kita juga mesti kritis, tidak romantis juga dengan hukum adat. Yes. Kalau hukum itu tidak dibuat, melainkan tumbuh berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat, lalu siapa? Kita tanya kepada Calvin Savicki. Siapa? Kita tanya kepada Van Vollenhoven, kan begitu ya? Siapa yang mengendalikan hukum adat? Saya kira Calvin Savicki maupun Van Vollenhoven tidak akan menjawab pertanyaan itu. Mengapa? Karena kalau menjawab, ia sama dengan menikam teorinya sendiri. Ya tentu yang mengendalikan elit adat. Itulah, maaf, di beberapa tempat ada yang patriarki. Oh, kan mata ganti mata. Iya, kan ada yang patriarki, perempuan nggak dapat waris misalnya, di hukum adat tertentu, kan begitu ya. Mungkin, tapi bukan berarti, misalnya soal ekologi, misalnya. Hukum adat itu tidak hanya bicara soal kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, tetapi bicara soal keberlanjutan. Misalnya, itu melampaui dari pemikiran Gustav Radcliffe, pemikir hukum raksasa di Jerman. Jadi tidak hanya 3 dimensi yang diajarkan berulang-ulang di fakultas hukum. Hukum adat, bagaimana hukum adat di Wetsemokan di Lombok yang berdampingan dengan, nah ini Mas Juli, ya beliau paham dengan hutan konservasi yang rantingnya saja menurut Undang-Undang 41 tahun 99 nggak boleh dipetik atau dipatahkan, tapi kawasan hutan adat di Wetsemokan, walaupun itu tidak kawasan konservasi, tetapi fungsinya konservasi. Seperti itu menunjukkan bagaimana orang mandi di mata air di Wetsemokan nggak boleh pakai sabun dan itu dipatuhi. Ya karena kepatuhannya kepatuhan batiniah, bukan karena takut sanksi hukum negara. Jadi seperti orang bernafas keluar masuk tidak menjadi beban. Itu hukum adat ya, kelebihan hukum adat yang di satu sisi kita nggak romantik tapi juga kritis. Kemudian soal moral tadi misalnya, seringkali kan kalau tersangka atau terdakwa korupsi misalnya, ketika diminta mundur, mereka selalu berada pada perisai asas presumption of innocence. Karena mereka melihat baru terbukti apabila ada putusan hakim, bukan moral, mungkin berbeda dengan di Jepang misalnya. Ketika baru di medsos saja, misalnya seperti di negara bagian di Australia, seorang menteri yang bawa 2 ekor anjing, lalu besoknya muncul di medsos, dia bawa 2 ekor anjing dengan mobil dinas, misalnya, jalan-jalan ke taman. Lalu ada yang mengambil foto dan di medsos, besoknya dia mengundurkan diri karena dia menggunakan fasilitas mobil dinas. Coba sekarang di epicentrum. Kita cek di epicentrum di mall. Di mall di Mataram. Yang plat merah banyak banget parkir di situ sepulang jam kerja untuk shopping. Indonesia kadang salah kaprah. Yang itu merupakan ranah publik dianggap ranah privat seperti mobil dinas. Tapi kalau kemudian menyangkut yang seharusnya privat, soal ini bisa kena blasfemi, masuk ranah publik, misalnya seperti itu ya. Di Indonesia kan ada hukumnya masih persoalan blasfemi karena dianggap itu ranah publik. Nah, jadi di satu sisi seperti moral, kalau dalam natural law itu kan diposisikan lebih tinggi dibandingkan hukum positif, sehingga seperti Hakim Bismar Siregar itu bisa dilihat dari beberapa putusan. Kalau hukum positif ini bertentangan dengan prinsip-prinsip moral, maka berlaku lex injusta non est lex, tidak layak disebut hukum walaupun itu hukum positif, walaupun itu ponere posui posuitus, kan gitu ya, hukum positif yang dibuat oleh penguasa yang sah. Mengapa? Karena dianggap mengalami pembusukan hukum. Tetapi di satu sisi natural juga punya kelemahan, karena ia gagal mengembangkan satu metode yang lebih bisa memberikan kepastian hukum. Itu ya. Sementara di Indonesia sangat majemuk. Kalau disadarkan pada moralitas mayoritas itu juga merupakan keadilan untuk masyarakat yang majemuk. Nah, sementara di negara-negara barat
ya moralitas itu tidak disandarkan pada moralitas mayoritas, tetapi didiskusikan menjadi diskurs. Yes. Itu persoalannya. Berbeda dengan di kita ya, kalau kita lihat seperti itu.